Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauannya ini ya teman-teman, ini di pukul sekitar 16.55 atau menuju ke pukul 5 sore. Ini saya sedang berada di habitat dari burung kuntul. Burung kuntul ini yang kemarin saya sudah videokan, dokumentasikan, sudah saya buat konten video di YouTube pada sebelumnya ya teman-teman. Silahkan dicek saja itu video-video saya dari kunjungan saya yang pertama dan kedua ini. Padahal habitat atau sarang burung kuntul ini tidak jauh dari pemukiman penduduk, bahkan ya di sebelah rumah-rumah penduduk. Dia itu tetap aman, damai, tentrem, tidak merasa terusik. Bahkan juga warga sekitar juga merasakan tidak terusik, walaupun dia itu suka berbunyi kencang dengan bunyi kokok-kokok kayak gitu. Tapi untungnya ya warga sini aman-aman, damai saja, tidak merasa terusik. Karena gawat kalau merasa terusik, pasti burung-burung ini diganggunya, bahkan disuruh kabur pindah tempat kayak gitu. Tapi untungnya warga sini kooperatif dengan si pihak yang punya tanah ini. Dia tidak menebang pohon bambu, dan ternyata dia itu juga dijaga oleh warga sini. Bahkan kalau ada orang yang sempat berburu menembak di sini atau menjaring, itu dilarang, bahkan ditegur. Di pukul 5 sore ini, kata menurut warga ya, rumahnya di sebelah pohon bambu ini suka ramai, dimana burung-burung ini pada ngumpul pulang mau tidur karena sudah sore, mungkin pada perjalanan jauh. Nah, kembalilah ke sarang di pohon bambu ini di tiap sorenya. Kalau pagi juga pada ngumpul, dimana burung-burung pada bawa makanan untuk dikasihkan ke anak-anaknya pas di sarang. Ini adalah bukan pantauan saya yang pertama ya, karena pada sebelumnya di tahun-tahun yang lalu atau sekitar 5 tahun yang lalu, saya juga memantau habitat burung kuntul dengan berbagai macam jenis ataupun varian warna. Dulu saya pernah memantau ya habitat burung kuntul seperti ini di wilayah area kota Pemalang atau di Pantura dekat pantai utara, tepatnya di wilayah Pemalang. Di hutan bakau ternyata sarangnya itu tidak tinggi-tinggi, kemungkinan minim-minim tinggi itu sekitar cuman 5 meter ya. Dijangkau hewan pemakan juga atau manusia tidak merasa kesusahan atau kerepotan karena pohonnya tidak terlalu tinggi-tinggi. Disitulah sarangnya terdapat mencapai ratusan, karena namanya juga di hutan bakau ya teman-teman, pohonnya banyak. Nah, disitulah sarang-sarangnya banyak dan berisi beraneka macam. Ada yang dari umuran telur, ada yang sudah menetas, ada yang masih bulu lidi, bahkan ada yang sudah mulai latihan terbang. Intinya jika ada habitat seperti ini jangan diusik ya teman-teman. Paling minim-minim setidaknya ya, kalau pengen pelihara ya anakannya saja, jangan sampai dibunuh ataupun ditembaknya, biar mereka itu lestari di alam. Selain lestari, juga bisa buat hiburan kita dengan menontonnya di bawah dengan beraneka macam ukuran atau warna burung-burung kuntul yang langka ini. Karena burung kuntul seperti ini ya tidak di sembarang tempat ada loh teman-teman, tidak di sembarang wilayah ada. Contohnya ini sarangnya aja di titik di kota ini, di daerah sini. Di desa saya atau di kecamatan saya pun tidak menjumpai adanya sarang burung-burung kuntul seperti ini. Karena burung kuntul seperti ini dia itu sukanya ya, paling suka itu di daerah kota atau di daerah dataran yang rata seperti itu. Kemungkinan juga dia itu suka di tempat suhu yang agak panas, karena di daerah-daerah gunung seperti Baturadin atau dekat Gunung Slamet pun jarang menjumpainya. Paling sepintas dia itu mencari makan, setelah itu balik lagi ke sarangnya seperti tempat ini.
Ini adalah kunjungan saya yang keduanya. Nantikan saja ya video-video update saya mengenai habitat atau sarang dari burung kuntul ini. Nantikan saja ya teman-teman. Maka dari itu saya menyarankan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mari kita berpikir secara logis dan positif. Jangan menganggap burung kuntul ini adalah hama atau pengganggu. Sejatinya burung ini juga buat hiburan kita, karena kita juga pernah menjumpai ada lukisan itu, ada semacam gambar burung kuntul berjejer berbaris sedang terbang. Nah, itulah sisi seni dari burung kuntul di alam. Intinya mari kita jaga kelestarian burung kuntul ini di alam, karena pernah ada yang menyebutkan ini merupakan suatu penyeimbang alam ya. Kalau nggak ada burung kuntul, katanya alam ini akan merasa sangat rugi dengan adanya hama-hama, serangga, dan hewan-hewan lainnya. Burung-burung kuntul ini sebenarnya pengendali alam juga ya teman-teman. Selain dia itu pemakan serangga seperti belalang ataupun jangkrik dan hewan-hewan lainnya, bahkan dia itu ya kalau tidak ada serangga, dia juga bisa memakan seperti kadal ataupun bunglon sawah atau celotes yang hama itu juga. Nah, bisa dimakan dia sewaktu-waktu kalau tidak menjumpai kodok atau ikan. Sekian dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.